Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyaf Khawaja dengan NIM 250710029, asal Prodi Pendidikan Matematika Universitas Madura Saleh, akan menjelaskan dan juga mempresentasikan tugas yaitu jajar jenjang sebagai syarat untuk ujian akhir semester pada mata kuliah geometri bidang dengan dosen pengampu Bapak Zainul Mujtahid SPD MSIP. Selamat menyaksikan. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa sih yang dinamakan dengan jajar jenjang. Nah, nanti pada pokok pembahasannya kita akan mempelajari tentang yang pertama sekali definisinya jajar jenjang, kemudian sifat-sifat daripada jajar jenjang, dan juga cara menghitung keliling dan juga luas daripada jajar jenjang itu sendiri. Yang pertama, teman-teman semua, definisi daripada jajar jenjang. Nah, dari mata kita dan bisa kita lihat secara kasat mata, ya, jajar jenjang itu bisa kita ambil definisinya, ya teman-teman semua, itu adalah bangun datar 4 dimensi. Salah. Nah, di sini pertama teman-teman, definisi daripada jajar jenjang ya bisa kita lihat dari mata kita sendiri secara kasat mata, dan juga bisa kita tarik kesimpulan daripada bentuk ya. Pertama sekali, bentuk dari jajar jenjang itu, dia itu memiliki 4 sisi, berarti ini termasuk ke dalam bangun datar segi 4, ya, dimana ini bangun datar ini itu memiliki 2 sisi yang sama besar dan 2 sisinya lagi itu juga sama besar. Berarti bisa kita simpulkan jajar jenjang adalah bangun datar segi 4 ya, yang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Sisi yang sejajar. Nah, dari gambar jajar jenjang yang telah kita gambar, nah di sini sudah kita tentukan ya di tiap-tiap sudutnya itu ya, di mana ini sudut ini adalah A, B, C dan D. Nah, berarti jika dikatakan sejajar, 2 pasang sisi yang sejajar, berarti dari gambar tersebut bisa kita simpulkan ya sendiri bahwasanya yang sejajar itu adalah ruas garis AB ya, itu sejajar dengan ruas garis DC, ruas garis CD. Nah, ini sejajar, berarti ruas garis yang bawah itu sejajar dengan ruas garis yang atas, sisi yang bawah sejajar dengan sisi yang atas. Kemudian satu pasang sisi lagi juga itu sejajar, berarti ruas garis AD itu sejajar dengan ruas garis BC, sejajar dengan ruas garis BC. Nah, kedua konsep inilah yang dinamakan definisi daripada jajar jenjang, yaitu memiliki 2 pasang sisi yang sejajar, ya, yaitu ruas garis AB sejajar dengan ruas garis CD, ya, sisi bawah ini sejajar dengan sisi atas, kemudian ruas garis AD sejajar dengan ruas garis BC, ya, sisi ini sejajar dengan sisi ini. Kemudian kita akan mempelajari sifat-sifat atau mengenal sifat-sifat daripada bangun datar jajar jenjang. Nah, yang sudah pasti, yang nomor 1, sifat daripada jajar jenjang itu adalah memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. 2 pasang sisi yang sejajar, ya. Ya, ini didapati daripada tadi merupakan definisi daripada jajar jenjang, ya. Tidak usah kita bahas lagi. Kemudian yang kedua, sifat daripada jajar jenjang itu sudut-sudut yang saling berhadapan itu sama besar. Nah, jadi sudut-sudut yang ada pada jajar jenjang itu dengan tanda kutip saling berhadapan itu sama besarnya. Misalnya di sini besar sudut A itu kita ibaratkan 60. Nah, yang saling berhadapan yaitu sudut C, ya, berarti di sini juga 60 besar daripada sudut C. Nah, berarti sifat yang kedua daripada jajar jenjang adalah besar sudut yang saling berhadapan itu sama besar. Nah, dari jajar jenjang yang telah kita gambar nanti diperoleh sudut yang saling berhadapan adalah sudut A itu sama besar dengan sudut C, kemudian sudut B sama besarnya dengan sudut yang ada di D. Nah, kemudian sifat yang ketiga daripada jajar jenjang. Nah,
jajar genjang, sifat yang ketiganya adalah memiliki dua diagonal, ya, memiliki dua buah diagonal. Ya, perlu diketahui bahwasannya diagonal itu, teman-teman semua, adalah ruas garis yang ditarik dari satu sudut ke sudut yang lainnya tanpa mempengaruhi atau berkenan dengan bangun datar yang telah kita gambar. Nah, misalnya di sini ruas garis daripada A itu ditarik ke ruas garis yang ada di C. Nah, begitu juga dengan sudut yang D, itu ditarik daripada sudut D bertemu dengan sudut yang ada di B. Nah, ini yang dinamakan diagonal. Nah, kita kasih di sini E di sini. Nah, ini yang dinamakan diagonal. Nah, di jajar genjang itu memiliki dua buah diagonal. Jadi, sifat yang ketiga adalah memiliki dua buah diagonal. Nah, baik. Kemudian sifat yang keempat, ya, sudut-sudut yang berdekatan pada jajar genjang saling berpelurus yang saling berpelurus itu besarnya adalah 180 derajat. Nah, berarti di sini di jajar genjang yang telah kita gambar ini yang dinamakan yang berpelurus berarti yang satu garis. Ya, di sini kan yang berpelurus A dan B. Nah, itu dinamakan saling berpelurus. Nah, berarti besar kedua sudut ini A dan B itu besarnya adalah 180. Begitu juga dengan B dan C ibaratnya. Pokoknya yang saling berpelurus. Nah, itu jumlah besarnya adalah 180 derajat. Nah, ini kedua ini 180 derajat besar sudutnya jika dijumlahkan. Di sudut yang berpelurus dengan besar 180 derajat. Nah, begitu juga berarti dia itu yang sifat yang keempat ini, dia itu memiliki dua sudut yang saling berpelurus. Berarti A dan B, kemudian B dan C ini juga 180 derajat. Nah, berarti saya kita simpulkan dari gambar ini, yang saling berpelurus misalnya berarti sudut A itu ditambah sudut B, ya, ini hasilnya itu 180 derajat. Kemudian di sebelah sana, ya, sudut yang ada di B tambah sudut C. Nah, ini 180 derajat juga. Nah, jika kita jumlahkan teman-teman, itu hasilnya adalah 360 derajat. Makanya besar daripada sudut keseluruhan jajar genjang itu adalah 360 derajat, teman-teman. Nah, inilah sifat-sifat yang dimiliki oleh jajar genjang. Sekarang kita akan membahas tentang keliling dan juga luas daripada jajar genjang. Nah, teman-teman, apa sih perbedaan daripada keliling dan juga luas? Nah, keliling itu, ya, berarti yang dinamakan keliling adalah garis luar yang ada pada bangun datar ini, ya, yang dijumlahkan. Nah, berarti garis luarnya itu, ya, yang ada pada bangun datar ini. Nah, ini garis ini, ya, jumlah daripada garis ini itu dinamakan dengan keliling. Nah, jadi keliling diperoleh daripada gambar ini, ya teman-teman. Secara definisi tadi bisa kita ambil kesimpulan. Nah, berarti AB, ruas garis AB, karena jumlah garis tadi, jumlah garis semua bangun datar ini. Nah, ruas garis AB ditambahkan dengan ruas garis BC. Nah, kemudian ditambahkan dengan ruas garis CD, kemudian ditambahkan dengan ruas garis DA. Nah, seperti itu yang dinamakan dengan keliling. Nah, jika kita turunkan lagi, karena sudah kita ibaratkan misalnya sisi di bawah ini alasnya itu A, alas atasnya juga A, karena dia sejajar, ya. Nah, di sisi sampingnya B, ini juga B karena dia sejajar. Nah, bisa kita simpulkan AB berarti sisi A, ditambah BC itu sisi B, CD itu sisi A, kemudian ditambah DA, ruas garis DA itu sisi B. Nah, dari turunan ini bisa kita faktorisasikan, ya, persamaan ini berarti kita faktorisasikan 2A ditambah B. Ini merupakan rumus daripada mencari keliling jajar genjang. Nah, untuk luas, ya teman-teman, berbeda rumus luas dengan keliling, karena luas itu adalah bangun, isi ataupun ruang atau wilayah yang mengisi suatu bangun datar. Nah, berarti yang mengisinya itu yang di dalam ini, ya. Dia itu hanya mewakili beberapa sisi saja yang dimasukkan ke rumus. Nah, berarti yang mewakilinya itu
yaitu tinggi daripada jajar genjang dan juga alas daripada jajar genjang. Nah, itu sudah mewakili daripada luas. Nah, berarti rumus luas daripada jajar genjang adalah alas dikali dengan tinggi. Nah, sekarang kita akan memasuki contoh soal daripada keliling dan juga luas jajar genjang. Nah, yang pertama sekali contoh soal keliling. Nah, telah kita berikan ya sebuah jajar genjang ini dengan nilai-nilai di mana A-nya itu 15, B-nya itu 10, dan T-nya itu 8 cm. Nah, untuk keliling, seperti rumus ini ya teman-teman semua, berarti bisa kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Ya, rumusnya berarti 2 buka kurung A ditambah B. Nah, kita substitusikan 2, terus ulang, A-nya 15 ditambah B-nya 10. Nah, kita kerjakan yang perjumlahan yang ada di dalam kurungnya. 15 tambah 10 yaitu 25. Nah, 2 dikali 25 itu hasilnya 50 cm. Nah, ini adalah hasil keliling daripada jajar genjang. Nah, kemudian untuk luas ya teman-teman, berdasarkan rumus yang telah kita dapat tadi, alas kali tinggi, tinggal kita tulis ulang rumusnya, alas dikali dengan tinggi. Nah, alasnya itu yang berada pada jajar genjang itu sisi yang berada di bawah, itu yang dinamakan dengan alas ya. Nah, jadi di dalam gambar ini yang menjadi alas adalah A-nya ya. Ini 15 dikali tingginya itu 8. Nah, 15 dikali 8 itu 120 cm kuadrat. Nah, berbeda dengan keliling tadi, ia tidak memiliki satuan yang kuadrat, hanya cm, tetapi di luas itu memiliki cm kuadrat. Nah, demikian pembahasan daripada bangun datar jajar genjang. Ya, semoga bisa memberi pemahaman bagi kita semua. Demikian, lebih dan kurang mohon diperpanjang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.